kelas Biologi 2 semester 4, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Gastrulasi dan Neurulasi pada mata kuliah Perkembangan Hewan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syukriyah MSc. Sebelum saya menjelaskan tahap gastrulasi dan neurulasi pada perkembangan hewan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tahap awal perkembangan pada hewan maupun pada manusia. Tahap awalnya yaitu gametogenesis. Gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama spermatogenesis dan yang kedua oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin jantan yang nantinya akan menghasilkan sperma. Dan oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina yang nantinya akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, masuk kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan merupakan peristiwa di mana bersatunya sel telur dengan sel sperma yang nantinya akan menghasilkan zigot. Lalu zigot ini akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya embrio akan berkembang menjadi bayi. Tahap selanjutnya yaitu cleavage atau pembelahan. Cleavage atau pembelahan ini merupakan pembelahan yang secara mitosis yang akan membagi zigot tadi menjadi beberapa bagian sel-sel yang lebih kecil. Nah, sel-sel ini pada tahap cleavage atau pembelahan ini dia dinamakan sel-sel blastomer. Tahap selanjutnya yaitu blastulasi. Blastulasi ini merupakan tahap yang nantinya akan menghasilkan blastula. Blastula itu merupakan campuran sel-sel blastoderm yang akan membentuk rongga yang penuh dengan cairan blastosol. Hasil akhir dari blastulasi ini nanti dia akan terdiri dari neural mesodermal, notokordal, dan endodermal yang nantinya akan membentuk beberapa bagian organ atau menjadi bakal pembentukan organ. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap gastrulasi dan neurulasi. Di sini tahap ini yang akan saya jelaskan lebih detail. Sebelumnya, gastrulasi ini adalah proses di mana berlangsungnya migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel yang secara integrasi yang dilakukan dengan berbagai macam gerakan yang disebut dengan gerakan morfogenik. Jadi di dalam gastrulasi ini dia terjadi berbagai macam gerakan. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan morfogenik. Pada proses atau tahap gastrulasi ini juga terjadi proses diferensiasi. Migrasi sel-sel tadi dia itu dimaksudkan untuk yang pertama menempatkan area perspektif endoderm, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm, menempatkan mesoderm di antara ektoderm dan endoderm, membentuk arkenteron dan bakal saluran primitif. Adanya migrasi sel-sel tadi dia akan menyebabkan perubahan perilaku pada sel-sel atau sekumpulan sel tadi untuk merangsang sel-sel yang bersangkutan agar melakukan proses diferensiasi. Nah, proses diferensiasi ini nanti dia akan membentuk atau menghasilkan 3 lapisan benih atau 3 lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Sel-sel tadi sebelum berdiferensiasi atau membentuk 3 lapisan lembaga atau lapisan benih tadi, dia pada awalnya dinamakan dengan sel-sel blastula atau sel-sel blastosit. Sel-sel blastosit ini terdiri atas 2, yaitu inner cell mass dan trophoblast. Inner cell mass dia akan berubah menjadi epiblast dan hypoblast. Selanjutnya, epiblast akan membentuk embryonic epiblast.
embryonic epiblast akan menjadi embryonic ectoderm. Embryonic ectoderm akan membentuk primitive streak, lalu primitive streak akan menjadi endoderm, mesoderm, dan notochord. Endoderm akan menghasilkan atau membentuk allantois, sedangkan mesoderm dia akan membentuk extra embryonic mesoderm dan beberapa organ lainnya. Nah, tropoblast tadi dia akan masuk ke dalam endometrium. Selanjutnya pada proses implantasi nanti ada bagian dari tropoblast yang akan menjadi plasenta. Nah, tadi saya sebutkan bahwasannya dalam proses atau dalam tahap gastrulasi ini terjadi berbagai macam gerakan yang disebut dengan gerakan morfogenik. Gerakan morfogenik ini terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah epiboli dan yang kedua emboli. Gerakan epiboli ini merupakan gerakan lapisan epitelium atau ektoderm yang terjadi di luar embrio atau di permukaan gastrula. Bentuk dari gerakan epiboli ini adalah melingkup. Dan yang kedua adalah gerakan emboli. Gerakan emboli merupakan pergerakan atau pergeseran sel yang terjadi di daerah dalam embrio. Nah, gerakan emboli ini terbagi lagi atas beberapa macam gerakan. Yang pertama adalah invaginasi. Invaginasi merupakan gerakan melekuk atau melipatnya suatu lapisan luar ke arah dalam. Ini contohnya pada pembentukan endoderm si urchin atau bulu babi. Yang kedua, involusi. Involusi merupakan pelentikan sel-sel dari lapisan luar ke arah dalam. Contohnya ini pada pembentukan mesoderm pada amfibi. Yang ketiga, konvergensi. Konvergensi merupakan gerakan menyempit dari kutub anima ke kutub vegetatif, atau gerakan ini disebut juga dengan gerakan memusat atau gerakan yang menuju ke arah pusat. Dan yang keempat, ingresi. Ingresi merupakan gerakan yang dilakukan secara individual dari suatu lapisan ke dalam suatu rongga embrionik. Ini contohnya pada mesoderm si urchin atau bulu babi. Dan yang kelima, divergensi. Divergensi merupakan penyebaran sel-sel yang telah mengalami pelentikan. Dan yang terakhir, delaminasi. Delaminasi merupakan pemisahan suatu lapisan dari suatu lapisan tunggal. Nah, ini contohnya pada formasi hipoblast mamalia dan aves atau burung. Selain itu, ada beberapa yang memandu gerakan morfogenik ini terjadi pada proses gastrulasi atau tahap gastrulasi ini. Yang pertama itu adalah diferensiasi sel adesi. Ini merupakan sel tunggal yang membentuk jaringan sel-sel di dalam tubuh. Yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis ini merupakan gerakan sel yang berasal dari dalam tubuh atau dari organisme lain. Yang ketiga, kemokinesis. Ini merupakan peningkatan aktivitas embrio. Dan yang keempat, polaritas planar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan morfogenik ini terjadi dalam proses gastrulasi atau tahap gastrulasi. Itu ada dua hipotesis yang mengatakan yang pertama itu akumulasi produk gen yang sudah ada ketika fertilisasi pada oosit, dan yang kedua ada satu bagian blastula yang dia tugasnya atau ditugaskan dia itu untuk mengatur atau mengorganize keadaan di dalam blastula tersebut. Nah, ada beberapa macam gastrulasi. Yang pertama itu gastrulasi kelompok 1 dan yang kedua gastrulasi kelompok 2. Gastrulasi pada kelompok 1 merupakan gastrulasi pada si urchin atau bulu babi dan gastrulasi pada amfibi. Gastrulasi pada si urchin atau bulu babi dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal.
selanjutnya, pada tahap awal gastrulasinya, lempeng vegetal akan melakukan gerakan invaginasi. Sel-sel mesenkimnya akan membentuk penjuluran tipis yang disebut dengan filopodia. Sel-sel endodermnya dia akan membentuk arkenteron. Pada akhir gastrulasi nanti, kontraksi filopodia tadi dia akan menarik arkenteron sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan ektoderm dinding blastosel. Nah, pada saat gastrulasi ini selesai, maka akan terbentuklah saluran pencernaan fungsional mulut dan anus. Selanjutnya, gastrulasi pada amfibi. Gastrulasi pada amfibi ini ditandai dengan adanya sobekan atau yang disebut dengan indentasi pada bidang ekuatornya. Nah, pada bidang ekuatornya ini nanti akan terjadinya gerakan invaginasi, sehingga terjadinya migrasi sel-sel ke bagian dalam. Pada akhir gastrulasi nanti, maka akan terbentuklah rongga baru yang disebut dengan gastrosol atau arkenteron. Nah, gastrulasi kelompok 2 yaitu terdiri dari gastrulasi aves dan mamalia. Pada gastrulasi aves dan mamalia ini, gastrulasinya terjadi di blastula yang merupakan diskus atau kepingan yang terdiri dari ekstraembrio dan intraembrio yang ciri khasnya dia memiliki primitive streak. Nah, di dalam tahap atau proses gastrulasi ini juga terjadi pembentukan aksis embrio atau pembentukan sumbu tubuh pada embrio. Pada hewan, dia terdapat 3 sumbu tubuh yang berorientasi pada satu sudut kanan satu sama lain, yaitu yang pertama anteroposterior, ini merupakan bagian kepala hingga bagian ekor, dan yang kedua dorsoventral, ini merupakan bagian punggung hingga bagian perut, dan yang ketiga kanan kiri, ini merupakan bagian kanan dan kiri embrio. Nah, maksud pembentukan aksis embrio atau sumbu tubuh ini dia bertujuan untuk agar memudahkan kita mengetahui bagian atas bawah embrio, bagian depan belakang embrio, sehingga nantinya mudah untuk pembentukan organ-organ atau mempermudah proses organogenesis agar nantinya pembentukannya bisa lebih terarah. Nah, tadi hasil akhir dari gastrulasi itu merupakan pembentukan 3 lapisan benih atau 3 lapisan lembaga, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, 3 lapisan ini nantinya akan masing-masing membentuk organ-organ pada embrio. Misalnya pada lapisan ektoderm nantinya dia akan membentuk sistem syaraf pusat, epidermis kulit dan derivatnya, epitel pelapis mulut dan anus, lensa mata, kornea mata, email gigi, epitel kelenjar pineal dan pituitary. Nah, kemudian lapisan mesoderm nantinya akan membentuk otot, tulang rusuk, sistem sirkulasi dan limfatik, saluran reproduksi, korteks adrenal, epitel pelapis rongga tubuh, dan selanjutnya lapisan endoderm nantinya dia akan membentuk sistem pencernaan, sistem reproduksi, hati, pankreas, dan lain-lainnya. Nah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap neurulasi. Tahap neurulasi ini merupakan tahap di mana berlangsungnya proses pembentukan neural dan tubulasi pada 3 lapisan lembaga atau 3 lapisan benih tadi yang dibentuk pada tahap gastrulasi tadi. Pada tahap neurulasi ini, pembentukan bumbung dan neuroplate itu dimaksudkan untuk
sebagai bakal sistem saraf. Tahap neurulasi ini dimulai dengan pendataran dan penebalan sel-sel ektoderm pada bagian dorsal atau bagian punggung embrio yang akan membentuk keping neural atau neural plate. Selanjutnya, keping neural akan berdelaminasi atau memisahkan diri sehingga terletak di bawah ektoderm epidermis. Kemudian keping neural, bagian kanan kiri keping neural ini akan mengalami pelipatan. Pelipatan ini disebut dengan lipatan neural atau neural fold, dan akhirnya kedua ujung lipatan ini akan mengalami fusi atau mengalami penggabungan sehingga terbentuklah bumbung neural atau neural tube. Nah, neural tube tadi nantinya dia akan berkembang menjadi otak dan medula spinalis atau spinal cord. Seiring dengan itu, ektoderm epidermis tadi dia yang semula terpisah menjadi menyatu, dan neural tube tadi dia tidak tertutup sempurna pada bagian anterior, tetapi dia mempunyai lubang yang disebut dengan neuroporus anterior yang masih tetap dipertahankan hingga nantinya proses perkembangan selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari tahap atau proses neurulasi. Saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.